Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Mahayu dengan NPM 251000061. Saya dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan tugas kewarganegaraan yang saya ambil berjudul Pendidikan Demokrasi. Di sini saya ambil materi yang berjudul Pendidikan Demokrasi dimulai sejak dini. Pendidikan adalah proses internalisasi budaya ke dalam diri seseorang dan masyarakat, sehingga membuat orang dan masyarakat jadi berbudaya. Pendidikan bukan merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan saja, tetapi lebih luas lagi, yakni sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran nilai enkulturisasi dan sosialisasi. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 mengatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa dan bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, lalu berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, serta bertanggung jawab. Membangun pribadi yang demokratis merupakan salah satu fungsi pendidikan nasional. Selain pengembangan nilai-nilai demokrasi dalam pembentukan mental peserta didik sesuai nilai-nilai demokrasi, demokrasi di sekolah juga mencakup proses pembelajaran untuk meningkatkan kualitas hasil belajar. Hal ini diantaranya adalah untuk menyikapi persoalan yang tentunya terkait dengan nilai-nilai demokrasi dalam hal ilmu pengetahuan. Demokrasi merupakan suatu proses pendidikan, bukan suatu yang dapat diciptakan dalam waktu sekejap. Karena itu, betapa penting proses pendidikan dan latihan berdemokrasi, baik pada institusi sosial, ekonomi, budaya, apalagi pada institusi politik. Karena demokrasi hanya akan tumbuh bila ada kesadaran berdemokrasi dan bersikap tanggung jawab dalam berdemokrasi. Karena demokrasi pada prinsipnya bukan hanya sekedar memperoleh kekuasaan, tetapi sebagai sarana untuk mewujudkan masyarakat yang semakin melek dan berpartisipasi dalam berdemokrasi. Dalam proses penerapan nilai-nilai demokrasi, tidak hanya di level negara saja, tetapi juga berdemokrasi dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sekolah merupakan tempat kedua setelah rumah sebagai tempat yang perlu untuk ditanamkannya sistem demokrasi dalamnya. Mendidik anak-anak bangsa akan melahirkan calon-calon pemimpin bangsa di masa depan. Itulah alasannya mengapa perlu diwujudkan kehidupan yang demokratis dan pentingnya upaya agar dunia pendidikan mampu menaburkan benih-benih demokrasi kepada peserta didik dan melahirkan pejuang demokrasi yang cerdas dan handal. Lalu pada poin pertama ada pendidikan dan nilai-nilai demokrasi. Pendidikan adalah watak nasional suatu bangsa. Hal ini perlu dicanangkan guna mencapai cita-cita nasional dalam mencerdaskan kehidupan. Karena pada hakikatnya pendidikan memberikan kesempatan seseorang untuk memiliki dan menguasai pengetahuan. Namun setiap orang juga perlu memahami batas-batas dirinya dan orang lain. Namun faktanya di kehidupan nyata masih banyaknya kasus bully di sekolah, perbedaan ras yang menyebabkan konflik antar peserta didik, lalu kurangnya kesadaran akan pentingnya sikap toleransi antar umat beragama, masih banyaknya tindakan mencontek ketika ujian, dan juga adanya perbedaan hak di lingkungan sekolah. Segala fenomena itu makin menyadarkan kita bahwa demokrasi memang tidak dapat dipelajari secara instan. Misalnya melalui sebuah kursus kilat ketika seseorang baru terpilih dan duduk sebagai pemimpin nasional maupun daerah atau anggota dewan.
Hal ini tak ubahnya seperti upaya membentuk gaya dan kepribadian baru dalam berdemokrasi dari landasan kepribadian lama yang sesungguhnya tidak lentur lagi. Sebuah upaya yang pasti sangat sulit karena nilai-nilai demokrasi yang mengendap dan tertanam dalam alam bawah sadarnya sudah sangat melekat dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, ekonomi, dan kebudayaan di mana yang bersangkutan berada. Demokrasi mempunyai paling tidak ada dua konteks, yaitu yang pertama dalam kehidupan bernegara yang menyangkut sistem pemerintahan, peran lembaga, dan partai politik. Kedua, demokrasi sebagai perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang mengakui hak-hak asasi manusia. Masyarakat demokratis adalah masyarakat yang terbuka, di mana setiap anggotanya merupakan pribadi yang bebas dan mempunyai tanggung jawab untuk membangun masyarakatnya sendiri dengan mengakui perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakatnya. Demokrasi pada prinsipnya adalah menghargai dan menghormati adanya perbedaan, baik dalam mengajukan pendapat, menentukan pilihan, dan lain sebagainya. Prinsip tersebut haruslah menjadi bagian dari karakter anak. Oleh sebab itu, nilai-nilai demokrasi seharusnya sudah diajarkan dan ditanamkan kepada anak-anak sejak dini. Penanaman nilai-nilai tersebut dapat ditularkan atau diajarkan di sekolah melalui pergaulan sehari-hari di lingkungan sekolah oleh pendidik. Nilai-nilai demokratis itu adalah mengakui persamaan derajat, menghargai pihak lain, mau bekerja sama dengan orang lain, menghargai pendapat orang lain, menerima dan menghargai perbedaan kultur dalam masyarakat, lalu peka terhadap kesulitan orang lain, berlaku adil, memiliki kemauan berpartisipasi dalam kehidupan politik dan sosial. Nilai-nilai demokrasi tersebut hendaknya dapat diaktualisasikan di dalam kehidupan nyata melalui suatu transformasi. Nilai-nilai demokrasi tersebut semestinya sudah disosialisasikan atau diajarkan semenjak masih usia dini. Hal ini penting karena adanya keyakinan dalam psikologi perkembangan anak bahwa pengalaman-pengalaman pada usia dini merupakan landasan dasar terbentuknya kepribadian seseorang di masa mendatang. Sampai derajat tertentu, orang dewasa merupakan produk dari pemeliharaan dan pembentukan yang telah diterima pada masa anak-anak. Walaupun pribadi seseorang sudah menjadi dewasa, namun unsur-unsur anak-anak itu masih selalu akan tetap lekat pada diri masing-masing. Mungkin cukup sekian pemaparan materi tentang pendidikan demokrasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.